Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Channel ini merupakan channel alternatif dari channel-channel yang kurang mendidik, channel yang hanya berbasis pornografi dan pamer-pamer kekayaan, pola hidup hedonistik. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Yono dari Kabupaten Ngawi, dan beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, ya di Kabupaten Ngawi itu di Jawa Timur sana. Nah, kali ini kita datang untuk berdiskusi. Channel ini, maksud saya, konten ini adalah konten benar-benar ilmu pengetahuan, sehingga yang melihat tentu saja tidak banyak karena terpilih, selected, dan tentu tidak semua orang tertarik pada ilmu pengetahuan. Oke, no problem. Dan kita berada di episode pertama, episode ke-1. Apa tema besar kita? Tema besar kita adalah pengumpulan data dan analisisnya. Jadi data collection, data analysis, data collection. Ini akan dibahas untuk terutama desain eksperimen untuk behavioral science. Narasumber kita tetap Profesor Ali Sauka PhD. Dan kita sapa dulu. Sebelum menyapa, jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat-sehat terus ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat Pak Ali. Dan tentu saja kita menggunakan usia tua di hari tua untuk berbagi. Insya Allah. Dengan Untuk begitu bisa berbagi. sehat, Ya, bermanfaat. ya, amin. Dan Bali tadi temanya adalah eh, tema besarnya adalah data collection and analysis. Bagaimana mengumpulkan dan akhirnya dianalisis dan data itu apa, Bali? Ya, pada waktu kita membahas mengenai penelitian eksperimen itu lebih banyak kita bahas mengenai desain dan bagaimana melaksanakannya. Ya, Bagaimana prosedur desain eksperimen dalam bidang ilmu tingkah laku, Pak Yanto. Jadi ya, aspek pengumpulan data dan bagaimana analisisnya itu belum banyak dibicarakan. Sehingga kita bisa lebih fokus sekarang ini pada dua hal itu, yaitu pengumpulan data dan analisisnya. Nah, itu berarti ada dua topik, Pak Yanto. Jadi topik oke, pertama kita mulai aja dengan masalah pengumpulan data. Jadi kalau boleh saya sebut ya, ada yang bertanya data apa ya yang perlu dikumpulkan dalam penelitian eksperimen. oke. Saya biasanya menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata ya tentu data yang dikumpulkan itu sangat tergantung pada pertanyaan penelitian. Ya, Mhm. jadi tema-tema yang besar tadi pengumpulan data dan analisisnya itu sangat dipengaruhi oleh pertanyaan penelitian yang dirumuskan karena data yang dikumpulkan ini prinsip berlaku untuk semua penelitian Pak Yanto. Ya, Jadi pertanyaan penelitian yang dirumuskan itu eh, data karena data yang dikumpulkan dan dianalisis itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi mhm. jangan sampai kemudian pada waktu bicara mengenai datanya apa, bagaimana mengumpulkannya, dan kemudian bagaimana menganalisisnya, lupa sebetulnya tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan Mantap. penelitian. Ya, Ada juga loh Pak Yanto, pada waktu mengumpulkan data, itu lupa sebetulnya mengumpulkan data ini untuk apa. ya betul. Pada waktu menganalisis data juga lupa. Sebetulnya data itu dianalisis untuk apa? Yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, Jangan sampai kemudian ternyata pertanyaan penelitiannya sendiri tidak dijawab, malah menjawab menjawab hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan
pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Begitu Pak Ya, Yanto? ya oke. Itu kalau pertanyaan penelitian itu sangat penting karena itu guide dari sebuah penelitian harus dilakukan sehingga nanti sarannya itu relevan. Kadang-kadang orang kan membuat saran yang sangat normatif yang semua orang bisa melakukan tanpa melakukan Iya. penelitian, Pak Ali. Nah, oleh karenanya saya kira memang saya dulu waktu kuliah di Amerika guru saya bilang "A well formulated research problem is half done of its solution." Jadi Iya, nah, benar. betul kan? Jadi pertanyaan penelitian yang dirumuskan dengan baik itu sudah merupakan separuh dari solusinya. Nah, Iya. disertasinya jadi tinggal separuh, tapi separuh itu juga masih sulit. Nah, gimana data-data itu macamnya? Kalau tidak bukan macam ya, gimana? Data apa saja Pak Ali yang di research behavioral science ini yang lazim kita kumpulkan dan nanti kita analisis sesuai dengan jangkar penelitian kita yaitu pertanyaan riset kita. Gimana Pak Ali? Ya, saya ingin merespon tadi Pak Yanto, walaupun itu intermezzo, tapi penting sekali. Halfway ya, jadi Ya, seolah-olah itu apa 50% ya, sudah selesai kalau kemudian sudah berhasil merumuskan pertanyaan penelitian yang betul-betul Anda well formulated research questions. ya. Kenapa? Karena untuk sampai pada merumuskan pertanyaan penelitian seperti itu perlu banyak pekerjaan. Ya. Bahkan bisa satu semester, Pak Yanto. Bisa aja satu semester mengkaji pustaka, Nah, kemudian hasilnya apa? Rumusan pertanyaan penelitian. Jadi saya ingin ingin mengomentari itu tadi. Jadi bukan main-main, bukan kemudian satu kali duduk keluar rumusan pertanyaan penelitian itu dianggap 50% sudah melakukan penelitian. Enggak gitu Pak Yanto. ya, ya, Nah, ya. kemudian merespon pertanyaan Pak Yanto, statement Pak Yanto tentang data apa saja yang dikumpulkan, ya itu sebetulnya memang kaitannya erat sekali dengan bagaimana menganalisisnya. Hmm. Ya, jadi kalau kaitannya dengan penelitian eksperimen itu lebih banyak memang mungkin akan banyak karena di dalam penelitian eksperimen selalu melibatkan adanya hipotesis. Ya, kemudian hipotesis itu lebih banyak akan diuji dengan menggunakan statistik. Jadi nanti kita bicarakan lagi secara tersendiri data-data apa saja yang dikumpulkan yang kemudian implikasinya pada pemilihan statistik yang digunakan. Tapi Hmm. boleh saya ingin menyampaikan dulu pertanyaan yang pernah diajukan pada saya. Itu seringkali dalam penelitian eksperimen itu banyak orang bertanya kapan itu data itu perlu dikumpulkan. Ya, Oh ini ya, ya. eksperimen itu kan bisa dulu kita mengenal kata long term effect itu berarti penelitian eksperimen itu jangkanya panjang bisa satu semester, bisa saja short term effect hanya beberapa hari begitu. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah kapan data itu perlu dikumpulkan dalam penelitian eksperimen. Mungkin Ya. yang terkait dengan long term effect yang panjang durasinya, atau yang short term effect yang pendek durasi pelaksanaan penelitian eksperimen. Jadi perkenankan saya menjawab pertanyaan itu ya. Oke. Data Yuk. kapan data perlu dikumpulkan dalam penelitian eksperimen? Ini pernah diajukan pada saya, ini jawaban saya. Jadi kapan data dikumpulkan, kapan ya dari segi waktu, kapan data dikumpulkan juga tergantung kalau yang tadi itu data apa yang perlu dikumpulkan itu tergantung pada research question-nya, tapi kalau kapannya itu tergantung pada desain penelitian eksperimen yang digunakan. Ya. Jadi tergantung pada desainnya. Kalau desainnya quasi eksperimen, Pak Yanto, Hmm. ingat quasi eksperimen itu karena menggunakan intake groups, menggunakan kelompok yang sudah tersedia, maka perlu ada pengumpulan data pada awalnya, yaitu sebelum perlakuan diberikan, sebelum treatment diberikan Hmm. pada masing-masing kelompok. Jadi katakanlah misalnya ada 2 kelompok, ada 3 kelompok, dengan cara pemberian tes awal. Nah, Ya. tes awal ini seringkali dikacaukan dengan tes akhir. Jadi ada pre-test, ada post-test. Nah, Hmm. saya ingin ingatkan lagi bahwa
hasil pretest ini bukan untuk dibandingkan dengan hasil post-test, Ya, oke. akan tetapi bertujuan untuk ngecek pada awalnya apakah kemampuan atau variabel yang akan dijadikan variabel terikatnya, misalnya yang mudah saja tentang metode pembelajaran bahasa Inggris, metode mengajar bahasa Inggris. Berarti akhirnya nanti dilihat kemampuan bahasa Inggrisnya. Sehingga data yang dikumpulkan pada waktu awal yang biasa disebut dengan pretest itu kemampuan awal mereka dalam kaitannya dengan bahasa Inggris. Ya. Sehingga sehingga nanti menentukan apakah kemudian pada akhirnya nanti yang dibandingkan itu hanya post test saja. Saya tidak ingin menyebutkan post test ya, tapi Hmm. outcome measure pada akhir eksperimen, atau juga karena data awal itu menunjukkan adanya perbedaan, itu juga diikutkan. Hmm. Jadi ini pertanyaan yang terkait dengan masalah desain penelitian eksperimen yang disebut dengan quasi tadi. Harus ada pretest Hmm. untuk memastikan sebelum eksperimen, sebelum perlakuan diberikan itu apakah mereka kelompok itu sama atau sudah berbeda sebelumnya. Begitu Pak Ya. Yanto. Ya, 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 ya. Oke deh. Ini di ujung sesi ini, ya misalkan saja kalau tidak di bahasa ya, misalkan saja di olahraga, kemampuan untuk melihat pretest itu mungkin contoh saya entah benar, saya makanya divalidasi ke Pak gurunya ini. Misalkan kita ngetes kemampuan menendang bola untuk ke gawang. Nah, itu kan dites. Maka kelompok yang akan dieksperimenkan dengan menggunakan misalkan saja bentuk-bentuk latihan menendang, maka itu harus sama. Kan begitu, Pak Ali. Nah, Iya nanti betul. kalau tidak sama, itu berarti kita itu membandingkan suatu hal yang berbeda. Ini sekedar contoh supaya tidak selalu bahasa, Pak Ali. Ya, ya itu di contoh-contoh untuk ekonomi juga bisa eksperimen. Tuh, iya, betul. Pendampingan. Ah, ya, betul. Misalkan Harus saja, misalnya sudah sama-sama sejahteranya hmm, atau sama-sama tidak sejahtera untuk ah, melihat apakah pendampingan dalam bidang ekonomi apa namanya misalnya marketing atau ya metode penjualan ya, itu nanti akhirnya kalau beda itu bukan karena dari awalnya beda ya. Ya, ya, ya karena pengakuan. saya menggunakan bahasa itu karena semua orang pernah belajar bahasa Pak Yanto. Ah, ya, 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 oke. Ya, baiklah. Saya kira ini kita akan memperkaya berbagai contoh dalam episode-episode berikutnya. Saudara-saudara, ikuti terus. Ini seri penelitian eksperimen dalam konteks pengumpulan data dan analisisnya. Saya yakin para mahasiswa yang sedang melakukan disertasi layak untuk ikut di sini. Tapi kalau memang belum sempat ikut di sini, saya doakan Anda semuanya mendapatkan hidayah Allah untuk ikut kita ini. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Ketemu lagi minggu depan Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi Insya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali.